Serius amat kan mukanya, lagi mikirin apa sih? Tahu nih sih lagi pusing ke depannya gimana. Kayak semua orang udah punya plannya sendiri kan, kayak gue sendiri yang belum ada. Paham banget lagi kan, nggak apa-apa kok, kayaknya semua orang ngerasain gitu deh. Iya kamu gak sendirian, Van. Aku juga ngerasain kayak gitu kok. Kalau kalian sendiri gimana? Udah punya plan belum? Nah, udah lumayan kebayang sih kan. Aku juga udah lumayan kebayang. Oh ya, mau jadi apa emangnya? Pengen jadi Bisa barengan gitu sih. Emang kalian kenapa mau jadi advokat? aku ngerasa jadi advokat bisa bawa impact yang baik sih buat orang banyak. Gimana tuh maksudnya? Ya menurut aku keren aja sih, advokat kan bisa bantu penegakan hukum. Bahkan di pasal 22 UU advokat tuh dikasih tahu kalau misalnya advokat itu wajib ngasih bantuan hukum ke orang-orang yang nggak mampu. Keren banget sih menurut aku. Nah, setuju, Din. Menariknya lagi ya, Van, walaupun advokat itu bukan aparat negara dan nggak berada di struktur pemerintahan kayak polisi, jaksa, hakim, mereka tetap punya kedudukan penting dalam proses peradilan. Bahkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat menegaskan kalau advokat adalah salah satu perangkat dalam proses peradilan yang kedudukannya setara dengan penegak hukum lainnya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Wow, menarik ya. Jujur tapi masih bingung banget sih. Tapi sebenarnya advokat tuh sebenarnya kerjanya ngapain sih? Kayak apa mereka ke pengadilan tiap hari dan ngikutin sidang terus? Sebenarnya kerjaan advokat tuh nggak cuma sidang. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Advokat, jasa advokat itu luas banget. Dan mereka bisa kasih konsultasi hukum, bantuan hukum, mewakili dan mendampingi klien, dan sampai membela klien di dalam maupun di luar pengadilan. Bener kan, advokat juga bisa bikin bentuk kontrak, terus negosiasi, nyelesain sengketa, pokoknya mastiin hak kliennya terlindungi gitu deh. Berarti advokat bebas dong buat bela klien. Benar, advokat memang punya posisi yang bebas dan mandiri. Bahkan di pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Advokat bilang kalau advokat adalah penegak hukum yang bebas dan mandiri. Ya, tapi bukan berarti bisa asal bela klien aja. Hah? Maksudnya? Iya, tetap aja advokat tetap punya kewajiban dan kode etik. Misalnya, mereka wajib juga menjaga rahasia klien, nggak boleh diskriminatif, dan harus bertindak jujur serta bertanggung jawab dalam menjalankan profesinya. Oh begitu ya sih ya? Iya betul, Van. Ngomong-ngomong tentang advokat, aku tuh ngefans banget loh sama Ibrahim Syarif Assegaf. Oh gue tahu tuh, co-founder hukum online ya? Iya, selalu kagum deh sama kontribusi beliau di dalam dunia hukum Indonesia. Itu siapa guys? Yalah Din, masa lo gak tahu sih? Beliau tuh salah satu advokat korporasi yang paling respected di Indonesia. Beliau itu lulusan FHUI terus lanjut S2 di University of Melbourne. Dan karirnya juga keren banget. Beliau pernah jadi corporate lawyer di Assegaf Hamzah and Partners yang fokus di bidang perbankan dan keuangan, merger dan akuisisi, restrukturisasi, sampai keuangan syariah. Dan menurutku ya, kontribusinya sebagai co-founder hukum online itu besar banget di dunia hukum Indonesia yang menurutku memang salah satu inovasi yang paling impactful di dunia hukum Indonesia. Setuju, Van. Nah, hukum online itu bikin akses layanan hukum jadi lebih mudah. Mereka nyediain regulasi, putusan pengadilan, artikel hukum, analisis hukum, sampai berita-berita hukum yang gampang dipahami oleh masyarakat. Gak usah jauh-jauh deh, kita aja kalau misalnya ngerjain tugas pakai hukum online kan? Dan hebatnya menurutku hukum online ini bikin hukum lebih accessible buat masyarakat awam yang emang gak berkecimpung di dunia hukum sih. Maksudnya? Jadi gini loh Din, mereka tuh punya platform yang bisa kasih akses untuk masyarakat supaya mereka bisa konsultasi langsung sama advokat terakreditasi secara online dengan biaya yang juga terjangkau. Juga sebenarnya yang bikin aku paling respect tuh hukum online juga aktif bikin program pro bono loh. Oh iya, Van. Wow, aku juga baru tahu loh. Iya sih, setahu gue tuh tahun ini barusan mereka kerjasama sama Yayasan Amanat Harapan Prakasa dan Justika buat ngadain konsultasi hukum gratis. Nah terus fokus bantuan pro bono dari hukum online ini targetnya UMKM, perempuan, jurnalis, pekerja kreatif, dan juga guru. Jadi mereka emang fokus bantu kelompok yang akses hukumnya sih masih terbatas ya. Kalau aku lihat-lihat dari media sih ya, dia ini punya integritas yang tinggi dan selalu menghindari konflik of interest dan terkenal dengan kerendahan hatinya dan selalu peduli dengan orang lain. Aku jadi paham sih kenapa kalian ngefans itu sama beliau. Jadi gimana, Van? Udah ada pencerahan belum nih? Kedepannya mau ngapain? Gue fix sih jadi advokat ntar setelah lulus. Semoga karir gue bisa kayak beliau ya.